Dalam lanskap geopolitik Timur Tengah yang kompleks, ketegangan antara kelompok Sunni dan Syiah telah menjadi salah satu konflik paling panjang dan berdarah dalam sejarah modern. Di negara seperti Iran, yang secara resmi menganut mazhab Syiah sebagai ideologi negara. Berbagai laporan dari organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch mengungkap adanya pola tekanan sistematis terhadap komunitas Muslim Sunni, baik dalam bentuk diskriminasi struktural, pembatasan kebebasan beragama, hingga tindakan represif oleh aparat negara. Di dalam negeri Iran sendiri, warga Sunni, yang merupakan minoritas, seringkali menghadapi keterbatasan dalam akses politik, ekonomi, dan pembangunan. Wilayah seperti Sistan Baluchistan, yang mayoritas penduduknya adalah Sunni, berulang kali menjadi sorotan karena tingginya angka kemiskinan dan operasi keamanan yang intens. Salah satu peristiwa paling tragis terjadi pada 30 September 2022 di kota Zahedan, dalam insiden yang kemudian dikenal sebagai Jumat Berdarah. Dalam peristiwa tersebut, lebih dari 80 warga Sunni dilaporkan tewas akibat penembakan oleh aparat keamanan saat demonstrasi berlangsung. Tokoh ulama Sunni terkemuka, Molavi Abdul Hamid, secara terbuka mengecam tindakan tersebut dan menuduh pemerintah melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Namun, ketegangan ini tidak hanya terbatas di dalam Iran. Pengaruh Iran dalam konflik regional turut memperluas dimensi konflik sektarian. Sejak pecahnya perang pada tahun 2011, Suriah menjadi epicentrum konflik dengan jumlah korban paling besar. Menurut data dari Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, lebih dari 306.000 warga sipil telah tewas dalam 10 tahun pertama konflik. Karena sekitar 70% lebih populasi Suriah adalah Sunni, mayoritas korban berasal dari kelompok ini. Total korban jiwa diperkirakan mencapai lebih dari 500.000 hingga 600.000 orang. Pada tahun 2025, laporan PBB kembali mencatat pembantaian di wilayah pesisir yang menewaskan sekitar 1.400 orang, dengan indikasi kuat adanya penargetan berdasarkan identitas sektarian, baik Sunni maupun Alawid. Konflik di Yaman, yang melibatkan kelompok Houthi, Syiah Zaidiyah, melawan pemerintah yang didukung koalisi Sunni, telah menciptakan krisis kemanusiaan besar. Menurut estimasi lembaga seperti Council on Foreign Relations, jumlah korban mencapai sekitar 377.000 jiwa. Yang mengejutkan, sekitar 60% kematian bukan akibat bom atau peluru, melainkan karena kelaparan, penyakit, dan runtuhnya sistem kesehatan, menjadikan konflik ini sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ini. Irak. Irak dahulu pemerintahannya dikuasa oleh Sunni, Saddam Hussein, yang selalu menindas kaum Syiah. Sekarang Irak telah dikuasai oleh kaum Syiah, lalu apa yang terjadi? Sejak invasi tahun 2003, Irak mengalami siklus kekerasan yang panjang. Menurut laporan dari Brown University melalui proyek Costs of War, total korban jiwa, baik langsung maupun tidak langsung diperkirakan melampaui 1 juta orang. Pada periode Perang Saudara Sektarian, 2006-2008, dan konflik melawan ISIS, ribuan warga Sunni menjadi korban, baik oleh kelompok ekstremis maupun milisi bersenjata berbasis sektarian. Meskipun sistem pemerintahan saat ini dirancang untuk berbagi kekuasaan, Sunni memegang posisi ketua parlemen, banyak pihak melaporkan adanya tekanan sistemis terhadap warga Sunni. 1. Tuduhan diskriminasi dan penahanan. Laporan internasional, termasuk dari Departemen Luar Negeri AS, 2022 hingga 2023, dan Badan Suaka Uni Eropa, 2024, mencatat bahwa warga Sunni seringkali menjadi target utama dari undang-undang anti-terorisme. Diperkirakan sekitar 90% dari total tahanan di Irak adalah warga Sunni Arab, banyak diantaranya ditahan tanpa proses hukum yang adil atau atas tuduhan keterlibatan dengan ISIS yang terkadang dianggap sepihak. Hukuman mati. Terdapat laporan mengenai peningkatan eksekusi hukuman mati yang secara tidak proporsional menargetkan laki-laki Sunni. 2. Peran milisi, PMF, Hashd al-Sha'abi. Banyak warga Sunni melaporkan tekanan dari kelompok milisi Syiah yang didukung pemerintah, Popular Mobilization Forces, PMF. Penguasaan wilayah. Di beberapa wilayah yang dulunya dikuasai ISIS, milisi dilaporkan menghalangi keluarga Sunni untuk kembali ke rumah mereka dengan dalih keamanan. Pos pemeriksaan. Warga Sunni sering melaporkan perlakuan diskriminatif atau pelecehan di pos-pos pemeriksaan yang dijaga oleh kelompok paramiliter. 3. Marginalisasi politik. Meskipun secara formal Sunni memiliki perwakilan di pemerintahan, terdapat persepsi di kalangan tokoh Sunni bahwa posisi mereka hanya sebagai pajangan, tanpa pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan strategis, terutama di Kementerian Pertahanan dan Intelijen. Kembali ke Iran, isu utama yang terus disorot adalah tingginya angka hukuman mati. Dalam laporan tahunan, Human Rights Watch mencatat bahwa ratusan orang dieksekusi setiap tahun,
termasuk dari kalangan minoritas Sunni, terutama etnis Baluchi dan Kurdi. Pada tahun 2022 saja, lebih dari 300 eksekusi terdokumentasi, banyak diantaranya terkait tuduhan keamanan nasional yang sering diperdebatkan keadilannya. Wilayah seperti Sistan Baluchistan bahkan dikenal sebagai daerah dengan tingkat eksekusi tertinggi di Iran. Secara keseluruhan, berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa ada indikasi kuat pelanggaran HAM terhadap komunitas Sunni, khususnya di Iran. Konflik regional yang melibatkan Iran turut memperbesar jumlah korban dari kalangan Sunni. Namun, data spesifik berbasis identitas mazhab sering sulit dipastikan secara absolut, karena banyak laporan mencatat korban secara umum tanpa klasifikasi agama. Yang jelas, dalam konflik yang bercampur antara politik, ideologi, dan kekuasaan ini, warga sipil tetap menjadi korban terbesar. Di tengah perdebatan politik dan perbedaan keyakinan, satu hal tetap tidak berubah, nyawa manusia terus menjadi taruhan. Konflik yang awalnya berakar dari perbedaan teologi, kini telah berkembang menjadi perebutan pengaruh dan kekuasaan yang melampaui batas negara. Dan di balik angka-angka statistik yang terus bertambah, ada jutaan kisah yang tak pernah terdengar. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang benar atau salah, melainkan berapa banyak lagi yang harus menjadi korban sebelum dunia benar-benar peduli. Serangan balasan Iran ke negara Arab Sunni. Dalam eskalasi konflik terbaru tahun 2026, pola serangan tidak lagi terbatas pada target militer langsung, tetapi meluas ke wilayah negara-negara Arab lain, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim Sunni. Sebagai bagian dari strategi balasan terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel, Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai negara Teluk, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, hingga Qatar dan Oman. Di Arab Saudi, serangan dilaporkan menargetkan fasilitas strategis seperti kilang minyak Ras Tanura, ladang minyak Syaibah, serta area sekitar ibu kota Riyadh. Meskipun sebagian besar berhasil dicegat, beberapa serangan tetap menyebabkan gangguan operasional dan risiko terhadap warga sipil. Sementara itu, di Bahrain dan Uni Emirat Arab, serangan drone dan rudal juga berdampak langsung pada fasilitas energi dan area sipil, bahkan menimbulkan korban luka serta kerusakan infrastruktur. Di Kuwait, target serangan mencakup bandara dan kawasan pemukiman, meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan warga sipil. Serangan ini pada dasarnya tidak hanya menyasar kepentingan militer atau basis Amerika, tetapi juga berdampak pada negara-negara Arab yang secara demografis mayoritas Sunni, sehingga secara tidak langsung memperluas lingkaran korban dari konflik ini. Lebih jauh lagi, dampak ekonomi dari serangan ini sangat signifikan. Infrastruktur energi di kawasan Teluk, yang merupakan pusat produksi minyak dunia, mengalami gangguan serius. Serangan terhadap fasilitas minyak dan jalur distribusi menyebabkan lonjakan harga energi global serta gangguan pasokan. Ancaman terhadap fasilitas vital seperti kilang minyak dan instalasi desalinasi air juga berpotensi memicu krisis kemanusiaan. Mengingat sebagian besar negara Teluk sangat bergantung pada teknologi tersebut untuk pasokan air bersih dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, konflik ini tidak hanya menjadi pertarungan antara negara, tetapi juga menciptakan dampak luas bagi negara-negara Arab lainnya, yang secara geografis, politik, dan bahkan religius berada di luar pusat konflik awal namun tetap ikut menanggung konsekuensinya. Konflik yang awalnya tampak sebagai konfrontasi antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, kini telah meluas jauh melampaui batas awalnya. Serangan balasan yang menjangkau negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, hingga Bahrain menunjukkan bahwa dampak perang ini tidak lagi bersifat lokal, melainkan regional, bahkan global. Yang menjadi ironi, banyak dari negara yang terdampak justru merupakan negara dengan mayoritas Muslim Sunni, yang secara langsung maupun tidak langsung ikut menanggung korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan tekanan ekonomi. Ketika fasilitas energi terganggu, harga minyak melonjak. Ketika jalur distribusi terancam, stabilitas ekonomi kawasan ikut goyah. Dan ketika konflik terus meluas, yang paling menderita tetaplah masyarakat sipil. Pada akhirnya, konflik ini bukan hanya tentang kekuatan militer atau dominasi geopolitik, tetapi tentang bagaimana perbedaan, jika dipadukan dengan kepentingan politik dan kekuasaan, dapat berubah menjadi krisis kemanusiaan yang tak terkendali. Dunia kini dihadapkan pada satu kenyataan yang sulit diabaikan, bahwa setiap eskalasi baru bukan hanya memperpanjang perang, tetapi juga memperluas penderitaan. Dan jika tidak ada upaya nyata untuk meredamnya, maka konflik ini berpotensi menjadi api yang terus menjalar, melampaui batas negara, melampaui identitas, dan melampaui kemampuan kita untuk mengendalikannya. Tak dapat disangkal bahwa secara teknologi militer nuklir,
Iran jauh melampaui negara-negara Arab atau negara Islam lainnya yang mayoritas Sunni. Jika dilihat semata-mata dari kacamata iman, dengan mengesampingkan seluruh pertimbangan politik, ekonomi, dan strategi global, maka pertanyaan mendasar yang muncul adalah tentang jaminan keamanan dan keberlangsungan umat. Apa yang dapat menjamin bahwa negara-negara Arab yang mayoritas Sunni akan tetap aman dari potensi ancaman, apabila mereka tidak membangun aliansi dengan kekuatan eksternal seperti negara-negara Barat? Sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh Arab Saudi dan sejumlah negara Teluk lainnya? Dalam perspektif ini, kekhawatiran tidak semata muncul dari konflik yang sedang berlangsung, tetapi juga dari arah perkembangan kekuatan di kawasan. Ambisi suatu negara dalam mengembangkan teknologi strategis, termasuk program nuklir, dapat dipandang sebagai potensi perubahan keseimbangan kekuatan yang, dalam sudut pandang iman, memunculkan pertanyaan tentang masa depan umat Sunni. Jika teknologi militer nuklir Iran tidak ditindaki Amerika. Di sisi lain, secara rasional dapat dipahami bahwa konfrontasi langsung terhadap kekuatan besar seperti negara-negara Barat bukanlah pilihan yang realistis. Hal tersebut berisiko memicu konflik yang jauh lebih luas dan berpotensi destruktif secara global. Namun demikian, ketika melihat dinamika internal, terutama laporan mengenai tekanan terhadap komunitas Sunni di dalam Iran, muncul kekhawatiran yang lebih dekat dan nyata. Dalam konteks ini, sebagian pihak memandang bahwa tekanan tersebut menjadi indikasi bagaimana relasi kekuasaan dapat terbentuk apabila keseimbangan berubah. Dari sudut pandang ini, sebagian kalangan berpendapat bahwa upaya untuk membatasi penguatan militer, khususnya dalam bidang strategi seperti nuklir, dipandang sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan dominasi yang lebih luas di masa depan. Kekhawatiran yang berkembang bukan hanya tentang konflik saat ini, tetapi tentang kemungkinan perubahan posisi umat, dari mayoritas yang berdaulat, menjadi kelompok yang berada di bawah dominasi kekuatan lain, yaitu kelompok Sunni di bawah kedaulatan Syiah. Seperti yang sudah terjadi di Irak saat ini. Sejarah panjang hubungan antara Sunni dan Syiah seringkali dijadikan rujukan untuk memahami ketegangan yang ada hingga hari ini. Namun demikian, sejarah tersebut juga mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan selalu membawa dampak besar bagi umat secara keseluruhan.